Mari kita lanjutkan, tapi sebelum kita ngobrol dan minta pendapat Bu Andi yang belum bicara, kita lihat dulu apa yang sudah kita siapkan soal bagaimana pengaruhnya kalau PAN bergabung dengan KIH. Ini soal kekuatan di parlemen. Yang awalnya 207 kursi dengan gabungnya Partai Amanat Nasional, ini komposisi awal nih, partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat. Dengan yang tadi sudah kita bahas bahwa dominasinya adalah PDI Perjuangan sebagai partai pemenang. Kemudian karena PAN bergabung menjadi 296 kursi dan tentu ini berimplikasi pada berkurangnya kursi KMP. Walaupun kadang-kadang nggak jelas juga antara KMP sama KIH. Jadi KMP sama KIH itu tergantung isu aja gitu sebenarnya. Pada saat isu tertentu bisa sama-sama, bisa misah. Ini soal BUAS kayaknya sama semua, exactly. Kekuatan KMP berkurang jadi 243 kursi. Baik, sekarang saya ke Bang Bara dulu deh Bang, jawab dulu Bang. Ini penting Bang. Tadi Bung Ferry tidak secara spesifik menuduh. Dia hanya melihat faktor-faktor yang mungkin mendasari perilaku atau pilihan partai politik gitu. Jadi tidak perlu dikomentari secara spesifik. Kalau soal masalah hukum tidak ada yang mengalami masalah hukum sekarang ini. Oke, jadi sebetulnya jadi, tapi yang tadi yang poin terakhir itu yang soal memang ini pemerintah ini makin sulit. Nah, itulah seharusnya kan ini risiko politik yang PAN ambil. Jadi kalau dengan mendukung pemerintah ini sangat besar. Negara lagi sulit, itu posisi istana sulit atau posisi rakyat yang lagi sulit. Nah, ketika kita sebagai sebuah partai dihadapkan pada posisi membela rakyat atau membela istana, ya, terus kemudian kita bela istana, menurut saya salah. Ya, semuanya sulit. Jadi kan artinya dalam situasi seperti ini, yang ekonomi makin sulit, kan peran pemerintah sangat sentral. Ya kan peran pemerintah sekarang ini kan yang menjadi kunci adalah bagaimana program-program pemerintah ke depan ini. Kebijakan pemerintah ini bisa menurut KMP bisa menyelamatkan ekonomi. Rakyat, tapi menurut kan begitu. PAN sudut pandangnya adalah justru bantuin pemerintah. Pemerintah ini kan lagi goyang. Ini kita bicara soal seperti sebagai partai loh. Tapi tak ada juga rakyat juga bisa bergerak sendiri. Oke, itu ada koalisi rakyat juga itu. Nanti kita di mana posisinya? Yang hebat tuh Demokrat dari awal. Demokrat tuh kan katanya penyeimbang, nggak di sana nggak di sini gitu ya. Tapi di sana sebenarnya. Bu Andi. Maksudnya di sana mana nih? Kalau Demokrat kan sejak awal dan alhamdulillah sampai saat ini masih konsisten ya menyatakan bahwa menjadi partai penyeimbang pemerintah, ya kan? Memang tidak pernah menyatakan diri bahwa bergabung ke KMP atau bergabung ke KIH. Jadi apa kuncinya Partai Demokrat itu penyeimbang pemerintah apabila program-program pemerintahan Pak Jokowi JK ini memang programnya untuk kepentingan rakyat, untuk pro rakyat dan seterusnya, Partai Demokrat akan dukung. Itu udah dari awal kita katakan. Tapi tidak bergabung ke dalam pemerintahannya, tapi kita mendukung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masih banyak peran yang bisa kita lakukan, misalnya di DPR mendukung program yang diajukan oleh pemerintahan Jokowi JK, dalam program setiap kementerian dan lain-lain. Di daerah juga kita punya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, yang semua berperan sesuai untuk membantu pemerintahan. Ada komentar nggak soal PAN partai ini? politik tujuannya kan untuk kesejahteraan rakyat. Ada komentar nggak soal PAN? Soal PAN ya kita menghormati ya keputusan politik daripada Partai Amanat Nasional dan Demokrat tidak pada posisi untuk mencampuri urusan internalnya Partai Amanat Nasional. Itu sikap politik mereka, tentu ya silakan. PAN harus mengambil resiko dari keputusan. Resikonya dalam konteks di mana KMP ada nggak perjanjian atau komitmen apa kita nggak tahu ya kan. Begitu juga sekarang membuat komitmen dengan pemerintah juga kita nggak tahu apa ininya. Walaupun hari ini kita mendengarkan bahwa katanya PAN mengharapkan 3 kursi posisi menteri ya Pak Simbolon tadi mengatakan tidak berkeringat, misalnya ada yang berdarah, nah itu urusan politik ya. Kemudian saya kira publik akan menilai semuanya, bagaimana posisi-posisi PAN ke depan sekarang ini dan ke depan. Nah inilah saya kira ketika mengambil suatu keputusan dan pilihan politik, maka siapapun harus siap untuk mengambil resiko yang terburuk sekali. Mas Hanta, mari kita bicara soal resiko. Entah itu baik PAN-nya atau juga untuk pemerintah sendiri dan KIH. Soal PAN yang berubah dari KMP ke KIH. Iya, saya kadang kurang sepakat ketika kita memetakannya polanya bipolar. Seperti era Pak SBY. Padahal peta politiknya bisa jadi berbeda. Karena ada variabel yang membedakan, sering saya katakan, kalau dulu Pak SBY itu pemimpin koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat pemenang pemilu. Kalau sekarang, itu Pak Jokowi beda dengan posisi Pak SBY.
Pak Jokowi dalam partainya Pak Effendi Simbolon, mohon maaf harus saya katakan bukan siapa-siapa, betul, secara struktur tidak ada. Ada variabel itu, sehingga tidak bisa sepenuhnya KIH itu disebut sebagai partai pendukung pemerintah karena bukan dikendalikan dalam kendali langsung Presiden. Karena seringkali beliau pun ini nih galak banget iya, sama ada Presiden. variabel. Jadi meskipun PAN datang, siapapun datang, secara kuantitas kilas kita melihat akan bertambah kuat. Menurut saya belum tentu. Masih ada kendali di PD Perjuangan, sehingga mungkin ya secara kualitatif ya, secara soliditas, secara kendalinya tidak dipegang. Lalu di KMP juga ada problem. Kita tidak bisa memetakan semua di KMP sekian kursi karena di sana ada P3 dan Golkar yang sedang melakukan dualisme kepemimpinan, kepengurusan. Jadi tidak bisa. Polanya masih saya melihat seperti sebelumnya. Ini tripolar. Ada istana, tadi istilahnya Mas Ferry, ada istana, kemudian ada KIH dan KMP. Tapi koalisinya kan multiversi. Sekarang juga kita lihat Gerindra yang katanya di luar, tapi kadang sesekali, bukan sesekali, beberapa kali APBNP, Kapolri, beberapa kasus, itu justru sejalan dengan Presiden. Ini oposisi cita rasa partai pemerintah. Partainya Pak Effendi Simbolon sebaliknya, kadang Pak Effendi Simbolon cukup keras ya dalam konteks ini tuh, dengan sikap ya berbeda. Ini partai pemerintah cita rasa oposisi. Nah, ada Demokrat yang sebenarnya tadi Tina mengatakan sebenarnya ada di sana, padahal mengatakan penyeimbang. Sekarang PAN juga begitu di dalam, tapi tidak mau dibilang KIH. Jadi ada 4 versi sekarang ini. Nah, berangkat dari sana, menurut saya memang karena kedua-duanya ada problem, ada catatan, petanya tidak bisa dibagi secara bipolar tadi. Nah, kalau soal PAN, menurut saya memang Presiden dan apapun lah, kalau secara normatif PAN punya alasan bahwa ini untuk perbaikan ekonomi dan seterusnya. Tapi bisa juga itu sinyal memang posisi ekonomi yang diincar oleh PAN misalnya untuk konteks itu. Tapi saya melihat memang ada beberapa motif ya bagi partai politik ketika berhadapan dengan Presiden. Dan Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensil, dia punya eksekutif toolbox, dia punya perkakas kekuasaan yang banyak, tidak hanya dalam bentuk kursi. Satu, dia punya kursi yang bisa ditukarkan dengan bentuk dukungan politik, kursi kabinet, atau posisi-posisi yang ditunjuk oleh Presiden. Yang kedua, ini sudah terjadi sebenarnya. Ketika ada ketua partai yang secara bisnis, secara ekonomi mengalami kesulitan, bisa minta bantu dengan Presiden untuk dana talangan misalnya. Dengan kebijakan APBNP bisa ditukarkan dengan bentuk dukungan. Yang ketiga, itu bisa juga Presiden punya perkakas memukul. Jadi bisa juga semacam legal protection yang tadi sempat disinggung. Saya tidak tahu PAN masuk tiga-tiganya atau tidak masuk ketiga-tiganya atau masuk di antara 1, 2, 3. Jadi secara realistis siapapun partai yang akan bergabung ke dalam pemerintahan pasti ada benefit yang akan dicari secara ekonomi politik, secara hukum maupun secara akses kekuasaan. Itu kita bicara realistis, tapi bahwa dalam konteks apakah akan masuk KIH, tantangannya kan cukup keras tadi. Bang Effendi mengatakan bisa nggak Undang-Undang MD3 direvisi? Tapi PAN nggak mungkin, sudah ketua MPR, wakil ketua DPR, dan posisi ini yang menurut saya akan harus dipetakan. Seolah-olah ini masukan kepada Presiden menurut saya, yang ini kegaduhan dialamatkan seolah-olah adalah versus KIH KMP. Belum tentu, harus diperiksa. Jangan-jangan relasi Presiden dengan KIH. Atau di internal kabinet sendiri. Jadi ini obatnya harus jelas menurut saya yang harus dipetakan. Kalau ini gini, sebelum kita lanjutkan, menurut Anda lebih ruwet pemerintahan sebelumnya atau lebih ruwet sekarang? Kalau petanya lebih ruwet sekarang. Oke, kita lanjutkan saat lagi. Petanya ya. belum digoyang aja udah ruwet sendiri. Belum ngapa-ngapain.